gampang dan mudah dikenal oleh masyarakat itu penyakit mulut dan kuku. Kenapa kok mulut dan kuku sebutannya kan gitu? Sejauh ini penyebaran PMK itu seperti apa di wilayah Kota Kediri sendiri? Dilema juga ya. Tapi ini adalah salah satu cara yang paling efektif supaya tidak penyebarannya semakin cepat. Artinya ketika Idul Adha berkurban, ketika saya mungkin mau beli sapi atau bagaimana, kita kan tidak tahu apakah sapi ini tuh sehat, apakah kita kena PMK, ciri-ciri dan sebagainya belum tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Oke, pemirsa yang ada di seluruh Kota Kediri dan juga penjuru dunia, ketemu lagi bersama podcast KNPI Talk Kota Kediri. Baru-baru kali ini banyak informasi-informasi yang notabene viral ya, terbilang viral yang ada di sejumlah wilayah Indonesia yang mana telah menyebar wabah penyakit, di mana penyakit mulut dan juga kuku atau biasa kita kenal dengan PMK. Nah, pada hewan ternak ya yang terjadi, terutama sapi, kerbau, kambing dan sejenisnya. Lantas apa itu PMK? Nah, hari ini podcast kami di KNPI Talk menghadirkan dokter hewan yang luar biasa dari Kota Kediri, yaitu Dokter Hewan Pujiono. Di mana dokter hewan beliau ini adalah dokter hewan lulusan FKH IPB tahun 2001. Dokter ini pernah praktek juga di klinik hewan asa Kediri dan juga sekarang ini beliau sedang menjabat sebagai Kasih Kesehatan Masyarakat Veteriner, pengolahan dan juga pemasaran Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian Kota Kediri. Nah, seperti apa informasi-informasi terkait PMK? Apakah PMK itu berbahaya bagi manusia? Nah, kita lanjut aja sama beliau, Dokter Pujiono. Tepuk tangan dulu Dokter Pujiono. Gimana Dok? Apa kabar? Alhamdulillah bagus Mas. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Gimana Dok perjalanan menuju studio KNPI? Ini tadi agak gerimis dan hujan terus beberapa lampu mati. Kalau kesah ya Dok. Iya, yang enggak juga sih sebenarnya. Tetap dijalani. Tetap semangat. Iya, betul. Tetap semangat. Oke. Bersama Dr. Pujiono barangkali kita akan membahas yang namanya PMK itu apa dan keresahan-keresahan yang terjadi di masyarakat khususnya yang ada di Kota Kediri. Dok, saya ingin bertanya, santai saja Dok, terkait PMK. Apa sih Dok wabah PMK yang mungkin menyerang hewan, ternak sapi tersebut? PMK itu apa sebenarnya? Jadi gini. PMK itu satu sebutan ya, sebutan yang paling gampang dan mudah dikenal oleh masyarakat. Itu penyakit mulut dan kuku. Kenapa kok mulut dan kuku sebutannya kan gitu? Mulut dengan kuku? Iya, karena yang diserang, yang menunjukkan gejala itu ya di mulut dan kukunya, hanya di dua tempat itu saja. Sebenarnya itu virus apa Dok? Penyebabnya virus. Jadi virus ini ya virus ada di alam sudah, gitu ya. Ada virus, kemudian virus ini punya tempat hidup. Tempat hidupnya yang utama ya di sekitar mulut, nasofaring, di sekitar pernapasan. Jadi di bawah antara napas dan jalan makanan. Nah, yang paling banyak hidupnya di sekitar mulut itu. Dan juga di jaringan-jaringan kuku. Ya, di jaringan yang hidup bukan selanya, jadi jaringan yang hidup kuku itu kan tua. Jadi kuku itu ada yang kuku sudah mati sebenarnya, nah, ada yang jaringan yang masih berkembang atau membelah terus kuku itu. Nah, dia hidup di situ. Jadi berkembangnya di situ ya? Iya, berkembang di situ, sehingga menunjukkan gejala-gejala yang cukup kelihatan dari penyakit mulut dan kuku ini. Jadi sebutan dari salah satu penyakit virus yang menyerang ternak ruminansia atau berkuku ganda atau berkuku genap. Berarti ruminansia. Ya. Itu bukan hanya sapi ya Dok, ada kerbau. Ya, ada kerbau, ada kambing, ya itu. Oke. Terus bagaimana sih Dok terkait cara penyebaran dari PMK itu sendiri? Kalau PMK kan begini, karena virus ya, penyebarannya ini yang sangat dikhawatirkan, penyebarannya itu bisa lewat udara.
sehingga dia penyebarannya sangat cepat. Itu yang paling dikhawatirkan. Jadi tidak hanya seperti penyakit kudis misalnya, kalau kudis atau skabies atau jamuran di hewan itu dia baru menular kalau dia kontak. Tapi kalau penyakit ini dia pernapasan dari sapi atau hewan ruminansia ini, pernapasan ini membawa virus yang jumlahnya jutaan bahkan miliaran. Nah ini terus menyebar di udara dan di bawah udara. Cuma untungnya di Indonesia ini punya 2 musim. Jadi kalau kena sinar matahari dia rusak sudah virusnya. Tapi kalau pas malam ya sudah berterbangan, ada sapi di situ, ada ternak kambing di situ, udah nempel di situ. Nempel dulu, nanti diserap hidup. Kalau dia daya tahan tubuhnya sapi itu berkurang, langsung tumbuh bereplikasi atau membelah diri semakin banyak. Nah, makin banyak terus menimbulkan gejala tadi. Nah, kita ngomong terkait PMK ini, Dok. Banyak sekali keresahan-keresahan khususnya peternak sapi yang ada di wilayah tidak hanya sapi sebenarnya. Iya, tidak hanya sapi. Kerbau juga. Mungkin kita ngomong terkait di Kota Kediri sendiri nih, Dok. Di Kota Kediri sejauh ini penyebaran PMK itu seperti apa di wilayah Kota Kediri sendiri? Kan kita mengingat bahwa di Kota Kediri itu kan penduduk yang padat sekali. Itu jarang lah mungkin terbilang langka. Ya, peternaknya masih, kalau untuk ukuran kota ini termasuk banyak. Termasuk banyak peternak kita itu. Peternak kita hampir ada 1.000 lebih peternaknya. Jadi kepemilikan. Kalau jumlah totalnya sapi itu sekitar 4.000-an. 4.000. Jumlah total sapinya. Nah itu menyebar di semua kecamatan ada. Yang paling banyak di Mojoroto, di Kecamatan Pesantren. Nah saat ini laporan tanggal kemarin 15 itu jumlah kasusnya sudah 110. Hari ini tadi saya dari lapangan juga. Tadi sudah saya dapatkan tambahan karena begini. Sebelumnya orang-orang kan tidak mau lapor. Terus setelah ada lapor kita sudah nangani tetangganya. Nah tetangganya yang kemarin sudah 2 hari 3 hari yang lalu itu baru melaporkan, terus setelah kita datangi ternyata juga positif. Ini menarik, Dok, terkait lapor. Itu bagaimana cara mereka lapor? Kan kita tidak tahu bagaimana melaporkan. Kalau memang itu hewan ternak yang sudah terdata, itu bisa. Tapi bagi mereka mungkin peternak yang tidak terdata. Nah itu mungkin rumahan atau bagaimana? Jadi gini, melapor itu kita punya call center. Artinya kita membuka satu posko di Dinas Pertanian, tapi nanti di call centernya dibagi 3 tim. Ada tim Mojoroto, tim Pesantren, kemudian tim Kecamatan Kota. Saya kebetulan punya wilayah Kecamatan Pesantren. Gitu. Jadi nanti call centernya ada di masing-masing, ada 3 orang ini, ada Dokter Ilham, ada Dokter Yunus, ada saya, Dokter Puji. Mungkin nanti bisa disampaikan di bisa video ya. Videonya bisa nanti. Terus terkait virus PMK itu sendiri, terkait penyakit mulut dan kuku dari hewan ternak ini tadi, bagaimana peran dari pemerintah sendiri, khususnya pemerintah Kota Kediri dalam menangani wabah PMK itu sendiri, Dok? Kan ini penyebabnya virus ya. Kemudian penyebarannya cepat. Terus kemudian efek letalnya tidak banyak, 0,5 sampai 5% lah. Itu kemudian efek morbiditas kesakitan bisa 100%. Jadi angka kesakitan dari satu kandang itu bisa 100% kena. Kalau punya 10 ekor itu 1 kena, 2 kena, semuanya nanti bisa kena. Dalam waktu 14 hari, secepat itu. Biasanya 3 hari, 4 hari sudah kena semua. Nah, kita sebagai pemerintah kota, ini melakukan beberapa langkah memang. Di samping kita mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ada, dari mulai undang-undang 2009 atau 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, ada peraturan menteri, ada SE menteri, ada SK gubernur dan seterusnya. Kita mengawal dari situ. Kita melakukan beberapa hal, diantaranya untuk mengurangi penyebaran, menutup pasar hewan. Pasar hewan Kota Kediri ini tutup mulai tanggal 28 sampai tanggal 10. Kemudian sebelum tanggal itu kita lakukan koordinasi lagi, apakah masih perlu diperpanjang. Ternyata tim koordinasi kita menyepakati untuk diperpanjang sampai tanggal 24. Tanggal 10 diperpanjang 2 minggu sampai 24. Nah, dari tanggal 24 ini harapannya nanti pasar sudah dibuka lagi.
termasuk teman-teman yang menjajakan hewannya di pinggir jalan biasanya. Kita kan punya ternak wedhus itu ya, dijajakan di pinggir jalan itu kan kalau enggak berarti lewat online. Gitu. Nanti tanggal 24 mulai sekarang udah bisa. Kemudian di samping itu kita penyemprotan juga, penyemprotan ke lokasi. Kemudian yang pasti tim yang dibentuk itu jadi menangani 109 kasus ini tidak seperti manusia. Kalau manusia kan dalam satu rumah sakit. Kita ini juga namanya isolasi ya. Jadi isolasinya di kandangnya peternak. Jadi kita kontrol terus setiap hari sampai minimal 4 hari ya. 4 hari pertama itu harus kita kontrol karena itu paling berat. Cuma dalam satu kandang itu kan jaraknya tidak sama. Ada yang kandang di sini, ada yang di sana, beda-beda gitu. Jadi kita yang muter dan untuk mengcover segitu banyak kita juga memerlukan waktu juga dan tenaga juga dan juga obat-obatan gitu. Walaupun tidak bisa diobati gitu. Tapi mengurangi gejala klinisnya. Gejala klinis itu misalnya mulutnya lepuh, kemudian demam, gemetar, nafsu makan turun, itu yang kita atasi. Gitu. Oke. Menarik dok, ini yang tadi dokter Puji bilang terkait bahwa ada penutupan pasar hewan dan sebagainya. Ya. Oke, ya itu adalah salah satu solusi bahwa untuk mengurangi penyebaran PMK sendiri. Ya, betul. Nah, itu solusi yang luar biasa menurut saya. Tetapi bagaimana dampak bagi mereka peternak yang mungkin barangkali beberapa waktu itu dia menutup untuk tidak bisa berdagang, berjualan hewan Jadi ternak. memang dilema juga ya. Tapi ini adalah salah satu cara yang paling efektif supaya tidak penyebarannya semakin cepat. Karena begini, penyebaran itu kan selama inkubasi itu sekitar sampai 14 hari. Nah kalau itu penyebarannya lewat pasar itu kan bertemunya semua sapi, hewan-hewan. Nah itu kalau kembali ke daerah, dia kembali ke daerahnya masing-masing. Ya di situ membuat wabah baru. Ya, kalau satu kena sekitarnya kena. Cepat sekali lewat udara dan sebagainya. Nah itu efeknya itu kepada peternak, peternak yang ketularan, juga pedagang. Jadi pedagang memang biasalah, agak protes sedikit, tapi kita berikan komunikasi yang bagus, mereka bisa menyadari. Dan kebetulan yang kasus pertama mulai tanggal 31 Mei itu 3-3-nya pedagang kita dulu. Dan itu kita bisa edukasi lah. Dan sekarang alhamdulillah sudah sembuh yang itu. Alhamdulillah. Yang pedagang pertama. Jadi totalnya ada kalau tidak salah itu sekitar 30 ekor. Ya, hari pertama, kasus pertama. Terkait PMK ya, jadi luar biasa ya peran pemerintah khususnya di Kota Kediri itu pemerintah hadir di sini. Pemerintah hadir di sini. Untuk teman-teman peternak kita yang mana notabene sangat terdampak ya terkait PMK ini. Gini, jadi peternak itu kan 2 tahun sudah COVID. Iya. Itu gak iso ngejual hewan, gak iso keluar dan seterusnya. Nah ini mereka mau panen. Iya. Terus tak kadang-kadang tahun ini Idul Adha. Wah ini mau dikeluarkan nanti ternyata ada PMK. Ini ketir-ketir. Di samping juga kita ada yang misalnya keluhan, wah ini Pak, ini sudah laku ini miliknya masjid sana gitu kan, ternyata kena gitu. Alhamdulillah Pak kalau kena sekarang, nanti pas korban sudah sehat karena 14 hari ditangani sudah bisa sembuh lagi. Itulah dok keraguan mungkin bukan hanya masyarakat luas ya, bahkan saya sendiri yang awam pun juga punya pemikiran yang sama. Artinya ketika Idul Adha berkurban, ketika saya mungkin mau beli sapi atau bagaimana, kita kan tidak tahu apakah sapi ini tuh sehat atau kita kena PMK, ciri-ciri dan sebagainya belum tahu. Nah, ketika ketidaktahuan kita itu misalkan kita terjadi bahwa si sapi ini ketika disembelih dagingnya itu dikonsumsi, itu dampaknya bagi manusia bagaimana? Jadi gini, secara prinsip atau secara keuntungan juga buat kita. Sapi pada saat untuk korban yang kena PMK, nah PMK ini termasuk jenis penyakit yang tidak zoonosis, artinya tidak menular ke manusia dan juga tidak bisa dari manusia ke sapi, tidak bisa. Jadi dia tidak termasuk menular ke manusia. Jadi orang yang makan daging hewan korban yang diduga atau karena di sini sudah wabah itu diduga PMK itu tidak masalah, tidak apa-apa. Cuman
ada cumannya. Kalau kita habis menangani hewan yang misalnya kena PMK, terus kita di belakang rumah punya sapi, nah kita megang sapi, kalau itu kena bisa menular ke sapinya, tidak menular ke kita. Gitu. Itu yang penting diwaspadai, sehingga apa? Nanti ada teknik apa namanya? Tata laksanaan daging kurban. Jadi nanti ada tekniknya, misalnya dari rumah kita dapat daging kurban, ya kita kemas di plastik, plastiknya kita ganti plastik yang di rumah, yang plastik itu dibakar, misalnya seperti itu. Terus kemudian dilayukan di bawah kulkas, di kulkas yang bawah, jangan langsung dibekukan rumah daging. Nanti mungkin di sisi lain untuk daging. Siap. Ya. Oke, ini sangat menarik sekali. Tanda-tanda klinis tadi yang belum masuk tadi. Iya. Mungkin banyak sekali pertanyaan mungkin Dok ya. Oke. Terkait PMK, ternyata PMK itu penyebarannya luar biasa cepat sekali melalui udara. Kalau ada hewan ternak satu itu terjangkit PMK, otomatis penyebarannya itu cepat sekali. Seperti itu, apalagi di Indonesia itu terkenal 2 musim, yang mana ada musim hujan dan juga kemarau. Kalau kemarau, otomatis virus itu mati, ya Dok ya. Tetapi kalau malam hari itu nanti bisa berkembang biak sedemikian rupa, bahkan bisa berjuta-juta kali lipat seperti itu. Akan tetapi peran pemerintah di Kota Kediri luar biasa sekali menurut saya khususnya di sini. Kenapa? Karena begitu gercep ya, gerak cepat terkait PMK ini. Dan yang perlu digarisbawahi adalah bahwa hewan peternak ini jika disembelih dagingnya kita konsumsi itu tidak berpengaruh apapun. Cuma pengaruhnya adalah terhadap hewan itu sendiri, seperti itu. Kalau tidak punya hewan ya tidak masalah. Tidak punya masalah. Kalau orangnya tidak punya hewan tidak apa-apa. Oke. Terkait itu tadi Dok, kan otomatis kalau yang namanya sapi itu terjangkit PMK, itu kan dagingnya kita konsumsi tidak terjadi masalah. Hanya saja ketika kita megang hewan lain, hewan lain itu nanti otomatis tertular. Bisa tertular kalau kena. Bisa tertular kalau kena. Nah, berarti secara kesimpulan, sebenarnya tidak mengurangi esensial para pedagang untuk menjual sapinya, karena kan walaupun dia terjangkit PMK itu kan bisa dikonsumsi. Ya sebenarnya secara prinsip hewannya tidak menular ke manusia. Cuman dari faktor ekonomi, nanti kalau hewannya sakit menulari tetangganya, itu kan biaya operasional pengobatan lebih tinggi. Lebih ke perawatan. Lebih ke perawatan. Paling tidak perawatannya 1 minggu. Kalau sapinya 1 dia harus ndulangi satu. Tetapi kalau sapinya 10 ndulangi 10-10-nya ndulang. Nah kalau lebih dari itu, wah ini juga cukup berat gitu. Di samping itu nanti pertambahan berat badannya bisa berkurang bisa sampai 50% kalau pas sakit. Misalnya dari 400 bisa dagingnya bisa kurang. Karena pengaruh COVID juga Dok, saya itu juga ketakutan saya sama terhadap masyarakat luas yang ada di sana. Barangkali wah ini setelah COVID ada PMK, jangan-jangan PMK ini juga bisa berimbas ke manusia. Oh enggak, secara gitu. Ini memang kita keuntungan juga sih. Setelah COVID, kalau menurut saya dinas keuntungan. Jadi kita mengedukasi masyarakat untuk isolasi mandiri kalau dulu kalau sapi kan memang isolasi di kandang ya. Itu lebih mudah itu mengedukasinya maksud saya. Jadi tidak ada protes, tidak ada ini. Kita juga didampingi juga dari Kapolres, dari Polres, dari Kodim dan jajarannya. Jadi bahwa peran serta pemerintah luar biasa. Ya, memang kita harus sigap lah dalam hal ini, sigap, cepat tanggap. Di awal-awal sebelum masuk itu juga ada laporan ternyata memang negatif pada saat itu. Setelah tanggal 2/31 itu kan dicek dari tim Malang yang gejalanya mulai ngiler, terus kemudian gejala mulai bercak-bercak merah di lidah. Kalau nanti hari ke-5, ke-6, ke-7 itu kakinya mulai kelihatan merah-merah itu di kuku. Nah itu setelah tes ternyata memang positif. Dan positif sekarang ya sudah kita lokalisir yang positif itu, jangan sampai keluar dan juga jangan memasukkan hewan lain ke dalam. Ini yang kita waspadai adalah pada saat kurban. Sebenarnya kalau dari teori menanggulangi penyakit ini, kurban ini adalah penyelesaian mengatasi penyakit. Karena yang kena penyakit misalnya dia terindikasi karier
tidak ada gejala ya, tapi dia membawa, itu kan boleh dipotong. Ya, namanya depopulasi ya. Artinya mengurangi justru. Mengurangi itu bagus itu. Ya. Nanti cuma yang kita diatur oleh pemerintah itu adalah cara-cara penyembeliannya, tempat penyembelian. Oke, dok, kan PMK itu sendiri dok, kan viral sekali ya, terbilang viral sekali. PMK bahkan banyak peternak itu ketakutan sedemikian rupa. Nah, sebenarnya PMK ini ada, ini memang dari dulu ada, atau memang baru diketemukan sekarang? PMK itu kan penyakit yang sudah punya sejarah lama. Jadi masuk ke Indonesia itu pertama 1886. 1886. Zamannya Pak Belanda. Saya belum 1800. Terus 1986, 87 ya. Itu Indonesia bebas. Dinyatakan Indonesia berarti 100 tahun. 100 tahun. 1990 diakui dunia, Indonesia itu bebas PMK dunia. Jadi sekarang tahun 2022 mulai kemarin itu di awal Mei habis puasa itu tanggal 5 saya ingat. Itu 5 Mei itu kita mulai ada itu gejala 1 2 mulai dari Gresik kemarin NTT Aceh ya. Itu 1. Setelah dicek ternyata positif PMK dan itu kasus pertama setelah 36 tahun. Artinya PMK itu memang sudah ada dari dulu. Dulunya sudah ada, di Indonesia sudah ada. Nah, lalu dok terkait PMK ini, lalu bagaimana nasib peternak dari menjelang Idul Adha ini? Jadi gini, peternak tetap nanti kita ada ya, dari ada SE Mentan di pertanian itu bahwa tetap boleh menyembelih hewan kurban. Jadi tidak ada halangan sama sekali menyembelih hewan kurban. Yang penting hewan kurbannya disembelih dengan tata cara yang bagus. Kemudian yang kedua kita masih kayak standar COVID, jadi nanti tidak perlu banyak orang yang di situ, cukup yang ahli-ahli untuk melakukan pemotongan. Kita ini juga akan sosialisasi. Kemudian yang kedua, hewan yang bergejala ringan menurut fatwa MUI itu boleh dipotong. Artinya bergejala ringan itu tidak pincang, nafsu makan juga masih ada, cuma kadang kelihatan ngiler gitu. Itu biasanya hari pertama kedua mulai kelihatan. Itu kalau dipotong masih menurut MUI masih sah. Masih boleh. Boleh, maksudnya sah untuk jadi hewan kurban. Walaupun mungkin ada ormas lain yang mengatakan kalau itu dinyatakan PMK itu tidak sah untuk kurban. Tapi nanti sebagai sedekah. Iya, karena memang salah satu syaratnya berkurban kan hewan harus sehat. Sehat. Itu, ya. Lalu adakah relaksasi ataupun stimulasi yang diberikan dok? Untuk peternak. Ya kalau peternak nanti sifatnya kita semua pengobatan di kota gratis. Untuk semuanya ya? Semuanya untuk kasus PMK. Untuk kasus PMK ya? Baik yang terdata ataupun yang tidak terdata dok? Kalau yang tidak terdata kan tidak bisa. Artinya pokoknya yang laporan terus kita pantau nanti sampai kita nyatakan sehat. Kita nyatakan sehat ya sudah, itu setelah sehat sudah tidak dipantau. Itu yang pertama. Yang kedua nanti mungkin vaksinasi ya. Vaksinasi kita sudah datang hari ini sudah. Cuma belum sampai ke Kediri, masih di Jakarta sampai Lamongan kemarin itu. Terus kemudian keperkiraan nanti sampai Kediri mungkin di gelombang sekian gitu ya. Karena Kediri termasuk belakangan. Tapi Kediri. Upaya itu ada. Ada nanti Pak, insya Allah pasti dapat jatah. Kita vaksin gratis insya Allah nanti. Amin, alhamdulillah. Ini salah satu luar biasa gratis. Ya, jadi tapi yang didahulukan sekarang kan yang sapi perah dulu. Sapi perah dulu. Nah ini ngomong-ngomong terkait sapi perah dok, sapi perah dan juga sapi potong. Ya, kan setahu saya ada sapi perah yang diambil susunya, ada sapi potong yang diambil dagingnya, seperti itu. Nah sejauh ini dari wabah PMK sendiri itu yang dominan itu menjangkit sapi perah atau sapi potong? Atau mungkin? Dua-duanya bisa dan efeknya sama-sama punya efek kesakitan yang 100%. Maksudnya 100% itu semuanya bisa kena. Tetapi di sapi perah itu karena dia kondisinya kadang-kadang kurus, kemudian sudah kalsium kurang karena diperah terus, itu menyebabkan ini makin parah kondisinya setelah kena PMK. Nah kalau kena PMK diobati bisa sembuh, bisa normal. Cuma yang tidak bisa normal susunya. Iya, susunya bisa nanti kalau penanganannya tidak bagus, susunya tidak produksi.
Sehingga walaupun dia gemuk, tidak ada produksinya untuk apa kalau sapi perah kan gitu. Berarti artinya diperah pun susunya tidak akan keluar. Iya, kalau dia sembuh ada efek seperti itu bagi sapi perah yang mastitis lah istilah kita itu. Mastitis itu sulit diobati. Menghambat produksi susu artinya? Bisa menghambat secara nasional karena nanti itu kerugiannya bisa puluhan juta itu. Luar biasa. Kalau 1 liternya sekarang 8.000 misalnya, atau kalau di luar itu kan bisa sampai 12.000 per liter. Itu kali 1 ekor sapi itu rata-rata 12 lah kalau Indonesia rata-ratanya. Kalau yang bagus bisa sampai 20 liter. Nah itu produksinya bisa turun sampai 80%. Ya sudah, kalau turun susunya dari 10 liter tinggal menjadi 2 liter. Oke, Dokter Puji, terkait PMK ini kalau kita mengawasi terhadap peternak-peternak kita yang ada di Kota Kediri, mungkin yang terdata barangkali mungkin yang sering konsultasi kita tahu. Lalu bagaimana terhadap peternak-peternak yang mohon maaf mungkin barangkali bukan liar ya, tetapi tidak tahu atau mungkin tidak tertata atau tidak bisa kontrol. Nah itu bagaimana penanganan, Dok? Jadi kemarin kita ke lapangan itu ada yang gini ya, kita bareng sama aparatnya. Itu kan ke lapangan itu mengatasi yang sudah sakit. Nah, ada tetangganya lapor, tetangganya melaporkan di sana Pak ada. Nah kita mau lihat juga tidak berani, takutnya malah tetangganya tidak sependapat yang dilaporkan itu makanya itu. Jadi kita tetap nanti akhirnya setelah sakit dia lapor juga sih. Setelah sakit lapor juga. Akhirnya terdata. Oke, artinya untuk lapor itu sangat gratis dan juga gratis, sangat diwadai ya Dok? Ya diwadai. Kita ada nanti bisa lapor langsung, bisa WA bisa. Yang melaporkan ada yang Pak Lurah, ada yang Pak RT, itu langsung kita datang. Ada yang langsung lewat babinnya, babin Kamtib, ada yang babin Mas. Oke, terkait Idul Adha Dok ini PMK kan mohon maaf ya, terkadang kan kami dari Kota Kediri kan terkadang membeli hewan ternak itu bukan hanya dari peternak Kota Kediri, bahkan dari luar Kota Kediri. Nah, pengawasannya itu bagaimana? Kan kita tidak tahu apakah sapi itu terjangkit atau bagaimana, terus dibawa di Kota Kediri. Oh gini, jadi kita sudah membuat checkpoint istilahnya. Checkpoint yang kerjasama dari Satpol PP, kepolisian dan juga dinas dan dinas perhubungan juga. Itu di beberapa titik pemasukan di Kota Kediri yang bisa masuk. Nah, untuk pemasukan kita tata sampai ada persyaratan supaya mendapatkan surat keterangan sehat dari yang mengirim. Nanti kalau bisa berarti bisa masuk ke sini. Jadi kita pantau dari situ. Lalu lintas ternaknya kita jaga. Gitu. Karena kalau yang kekurangan dan nanti yang masuk ke sini yang sudah sehat lah gitu. Oke, mungkin terakhir Dok, buat para penonton ini, penonton peternak barangkali semuanya masyarakat Kota Kediri bahkan di luar ini yang memiliki ternak sapi. Nah, yang memiliki ternak sapi ini bagaimana kita itu mengenali tanda-tanda sapi ini terjangkit PMK dan juga bagaimana cara mengatasi? Jadi gini, yang pertama jelas paling kelihatan mata itu mulai nafsu makan turun. Ya, jadi biasanya makannya 1 bongkok itu terus mulai tidak mau terus gaya-gaya. Yang kedua ngiler. Hipersarifasi, jadi keluar liurnya banyak. Yang ketiga itu kadang-kadang gemetar karena menahan kakinya sakit. Yang ketiga di gejala awal kalau mulutnya kita buka itu ada lesi atau bercak-bercak sariawan kalau kita istilahnya kayak gomen gitu. Ya, kalau bayi gomen. Itu ada di lidah, ada di gusi, ada di bibir, bahkan ada di hidung juga. Itu sangat kelihatan. Nah, kalau sudah seperti itu, satu yang harus dilakukan adalah lapor ke petugas terdekat supaya diberikan pengobatan simptomatis, pengobatan klinisnya. Tidak mengobati virusnya, tapi mengobati gejala klinisnya. Yang kedua, itu sapi harus tetap bisa makan. Bagaimana caranya? Bisa dilolo, dicekok, atau diminumi, atau diselang. Yang ketiga, kalau belum mendapatkan semua, jangan masih takut-takut peternak, ya itu bisa pakai jamu-jamu Jawa, kunir dan sebagainya itu ya, kunir, ramuan Jawa itu bisa dimasukkan. Untuk mengurangi dia mulutnya. Dia masih pengen makan tapi mulutnya yang tidak bisa makan. Terus yang keempat ini tidak mendatangkan atau tidak pergi ke daerah yang punya sapi banyak. Artinya kalau dia kena jangan ke tetangganya malah nulari nanti gitu.
Kalau dia punya sapi, jangan mendatangkan sapi baru, biar tidak menular. Dan yang jelas, yang kelima menurut saya tidak perlu khawatir, tidak perlu panik bahwa sapi yang sakit PMK ini bisa disembuhkan. Ya bisa sembuh selama kita mau ngopeni. Jangan dijual. Jangan dijual dulu makanya. Jangan dijual dulu. Ngopeni sampai paling lama 14 hari. 14 hari. Ya. Insya Allah sembuh. Ya. Pokoknya yakin. Oke. Baik pemirsa, mungkin dan juga peternak sapi yang ada di luar sana, kita jangan takut ya kalau sapi-sapi kita tuh terkena PMK. Nah, sudah disampaikan oleh Dokter Puji bahwa mungkin dikasih ramuan-ramuan jamu Jawa, kasarnya dicekoi dengan rempah-rempah gitu ya. Kalau terjadi gomen itu salah satu tanda-tanda, dan juga jangan khawatir kalau terjadi sapi Anda terjangkit PMK, mungkin gejala-gejala Anda bisa melaporkan terhadap kepada pihak terkait ya, yang menangani akan bisa hal itu. RT, bisa RW, bisa RT, RW nanti pasti akan tertangani secara gratis ya. Gratis. Dan perlu diketahui bahwa daging hewan yang terkena PMK ini sangat-sangat bisa dikonsumsi dan tidak membahayakan bagi manusia itu sendiri. Cuma hanya penanganannya saja yang sedikit ekstra dan juga mengeluarkan biaya yang sangat-sangat tinggi gitu ya, Dok ya. Kalau di kota kan kita gratis semua. Gratis. Artinya nanti di wilayah kabupaten ya belum tentu. Kebijakan lain di daerah lain. Ya. Tapi ya itu kita bangga Dok di menjadi bagian dari jadi warga Kota Kediri itu pemerintahnya sangat luar biasa seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita akhiri Dok, adakah statement dari Dokter Puji sendiri terkait PMK dan lain sebagainya agar keresahan-keresahan yang ada di luar sana terkait peternaknya dan juga kita yang mungkin mau kurban nantinya seperti apa? Terima kasih untuk warga Kota Kediri dan sekitarnya, PMK bisa diatasi. Yang kedua, daging kurban di masa wabah PMK ini tidak menular ke manusia. Jadi berkurbanlah sesuai dengan syariat. Pilih sapi-sapi yang sehat, kambing-kambing yang sehat. Kemudian tidak perlu panik bahwa kita bahu-membahu untuk mengatasi PMK ini seperti kita bahu-membahu mengatasi COVID. Dari mulai jajaran pemerintah daerah, masyarakat, ormas dan berbagai pihak, juga termasuk masyarakat peternakan sendiri. Kemudian bagi para pedagang ini kami berharap berdaganglah mengikuti protokol untuk penanganan PMK. Jadi mulai cuci tangan, kalau pindah ke kandang itu juga harus bersih dulu gitu. Itu saya kira kita tetap waspada dan berdoa mudah-mudahan ini segera bisa kita atasi. Amin. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Dokter Puji. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kehadirannya di KMI Talk Kota Kediri. Sip. Selamat bekerja, sukses untuk Dokter Puji. Amin. Terima kasih. Ini tak tinggalin kewaspadaan. Nanti kita bisa sampaikan di bawah video ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda.